Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kebangkitan Nasional teman-teman. Tak terasa ya, waktu begitu berlalu. Dan sekarang sudah ke 113 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Teman-teman tahu gak sih, mengapa tanggal 20 Mei itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional? Lalu, apa arti penting dan makna dari Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021 ini? Yuk, teman-teman generasi muda kenalan sama sejarah Hari Kebangkitan Nasional. Yuk, kita simak. Zaman sekarang ini sudah enak banget ya. Kita bisa rebahan, santai-santai, tanpa takut ada gangguan, dan pastinya hidup kita ini aman-aman aja ya. Coba deh kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Inilah gambar masa kondisi bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Di saat itu, bangsa Indonesia tidak ada yang santai, rebahan, atau sebagainya. Mereka dituntut untuk bekerja. Bekerja untuk kepentingan siapa sih? Untuk kepentingan bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Nah, selama menjajah, bangsa Belanda melakukan banyak sekali penindasan. Apa aja sih? Ayo kita simak. Nah, ini dia penindasan-penindasan yang dilakukan bangsa Belanda di Indonesia. Yang pertama, ada namanya politik adu domba. Sebelum bangsa Belanda menguasai Indonesia sepenuhnya, mereka melakukan politik adu domba. Mengadu dombakan kerajaan satu dengan kerajaan lain. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar kerajaan-kerajaan itu hancur. Setelah hancur, maka mereka akan lebih mudah menguasai pemerintahan. Yang kedua, kerja rodi. Rakyat harus membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pemerintahan kolonial itu sendiri. Salah satu penerapan kerja rodi ini adalah pembangunan jalan raya Anyar Panarukan. Penindasan yang ketiga adalah tanam paksa. Sistem ini mewajibkan petani menyisihkan lahan untuk ditanami tanaman seperti kopi, lada, cengkeh, dan hasilnya harus dijual dan diserahkan kepada pemerintah Belanda. Harganya pun ditetapkan oleh Belanda tergantung dari kualitas yang dimiliki. Di sini banyak sekali petani yang rugi dan mengalami gagal panen. Bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian, maka harus bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian milik Belanda, yang pastinya tanpa upah ya. Lalu, penindasan yang keempat adalah rakyat Indonesia tidak diperbolehkan sekolah. Kenapa sih? Karena jika orang Indonesia sekolah, maka otomatis mereka akan cerdas. Akhirnya akan ada perlawanan dari orang-orang Indonesia mengusir Belanda. Untuk mengantisipasi hal itu, orang Indonesia tidak boleh sekolah. Ini membuat bangsa Indonesia terbelakang dan mengalami kebodohan. Lalu, penindasan yang terakhir, hukuman kejam bagi yang melanggar peraturan kerja rodi dan tanam paksa. Nah, teman-teman, inilah kondisi bangsa Indonesia saat masih dijajah. Melewati beberapa rintangan yang kejam. Mau tak mau, harus melaluinya
hingga saatnya ada kesempatan yang akan merubah kondisi. Jika digambarkan tadi, banyak rakyat yang menderita karena perbuatan Belanda yang kejam. Tetapi, tidak semua bangsa Belanda itu kejam loh. Ada beberapa orang Belanda yang memiliki empati dengan kondisi bangsa Indonesia yang menderita. Salah satunya adalah Mr. Van Deventer. Saat mengamati kondisi rakyat Indonesia yang menderita, tak sedikit pun yang meninggal. Ia berpikir, selama ini bangsanya sendiri sudah cukup sejahtera. Semua kesejahteraan itu didapat dari hasil alam dan kerja keras bangsa Indonesia. Seharusnya bangsanya berterima kasih pada bangsa Indonesia. Maka dari itu, Mr. Van Deventer mengusulkan politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini adalah rasa bentuk balas budi untuk bangsa Indonesia. Tetapi, ada beberapa orang Belanda yang tidak setuju akan politik etis ini. Politik etis ini memiliki 3 program, yaitu ada irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Nah, dari program edukasi ini, mulai adanya pembangunan sekolah untuk bangsa Indonesia mengenyam pendidikan. Dari sinilah yang akan melahirkan golongan cendekiawan. Nah, kita sekarang memasuki babak baru. Babak di mana golongan cendekiawan mulai melancarkan aksi kebangkitan. Peristiwa Hari Kebangkitan Nasional ditandai dengan lahirnya organisasi sosial dan pendidikan yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk oleh Dr. Wahidin Surodisuhodo dan Dr. Sutomo. Apa sih faktor yang menjadi penyebab dibentuknya organisasi Budi Utomo ini? Penyebabnya adalah bangsa Indonesia tidak boleh terus-terusan dijajah. Bangsa Indonesia dijajah karena kebodohan dan keterbelakangan intelektual. Jika seperti ini terus, maka Indonesia tidak akan merdeka. Maka dari itu, Dr. Wahidin Surodisuhodo menginspirasi mahasiswa Stovia untuk sadar dan bersama-sama merubah nasib bangsa Indonesia yang terbelakang dan tertindas. Hal ini disambut baik sehinggalah dibentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan dari Budi Utomo ini antara lain memajukan pendidikan pribumi, memajukan pertanian, perdagangan, dan peternakan, menghidupkan kembali kebudayaan, yang terakhir membuka pemikiran penduduk tanpa melihat perbedaan keturunan, kelamin, dan agama. Salah satu tujuan utamanya yaitu memajukan pendidikan dan pengajaran pribumi. Nah, untuk mewujudkannya itu, kuncinya orang Indonesia harus cerdas. Kuncinya cerdas. Jika orang Indonesia cerdas, maka tidak akan mudah tertindas dan dibodoh-bodohi lagi oleh penjajah. Dari sini muncullah semangat kesadaran mengenyam pendidikan. Maka dari itu, tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena awal inilah semangat kesadaran terbentuk. Nah,
Itulah kisah sejarah Hari Kebangkitan Nasional. Lalu, pelajaran apa sih yang dapat kita petik dari sejarah Hari Kebangkitan Nasional ini? Arti penting yang pertama ialah Hari Kebangkitan Nasional memupuk kita untuk menjadi rajin, bukan malas. Perjuangan pahlawan terdahulu pantang akan namanya malas. Mengapa sih? Karena jika malas, bangsa Indonesia tidak akan mencapai kemerdekaan, akan terus dijajah oleh bangsa asing. Jadi, anak-anak generasi muda, yuk sama-sama kita melawan rasa malas. Tingkatkan sifat rajin jika kalian ingin sukses dan berhasil. Arti penting yang kedua ialah jadilah generasi muda yang memiliki jiwa mengabdi, bertoleransi, dan menghormati perbedaan. Artinya, janganlah kalian mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus mementingkan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Hormatilah perbedaan yang ada, karena bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Arti penting yang ketiga ialah memiliki rasa empati, gemar membantu, dan bertanggung jawab. Artinya, generasi muda yang hebat, generasi yang amanah dalam tanggung jawab. Siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan dan merubah nasib bangsa jika bukan kita? Arti penting yang keempat, jadilah generasi muda yang cerdas dan kreatif, dapat mengharumkan dan memajukan nama Indonesia. Ukirlah potensimu hingga menjadi sebuah prestasi yang membanggakan, baik untuk diri sendiri maupun untuk Indonesia. Teman-teman, banyak loh anak-anak negeri kita yang berhasil membawa nama baik Indonesia, baik dalam bidang teknologi, seni, maupun olahraga. Beberapa anak negeri ini yang berhasil membawa nama baik Indonesia. Siapa aja sih? Ini dia. Siswa-siswi Indonesia yang berhasil menciptakan obat pembunuh nyamuk ramah lingkungan karena asapnya yang berbau teh bukan bahan kimia. Wah, jenius sekali ya. Mudah-mudahan siswa-siswi SMK 9 bisa menemukan obat penyembuh COVID-19 tanpa virus datang lagi menyerang tubuh kita, bukan hanya vaksin saja. Nah, ada siswa Indonesia yang berhasil menjuarai perlombaan internasional menciptakan robot. Wah, hebat banget ya. Bukan hanya negara luar saja loh yang bisa membuat robot, tetapi anak-anak negeri kita juga bisa. Bahkan, robot yang diciptakan pun unik-unik. Lalu, ini dia. Siapa sih yang gak kenal Belva Devara dan Iman Usman? Pendiri aplikasi bimbel online yang sekarang sudah dipakai jutaan pengguna. Ini merupakan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pendidikan anak-anak Indonesia. Tujuan ini sangat mirip seperti tujuan Budi Utomo ya. Yang terakhir, salah satu atlet dari alumni SMK kita yang ikut mengharumkan nama Indonesia di kancah Asian Games. Siapa lagi jika Rajia Salsabila? Hebat-hebat sekali ya anak-anak Indonesia, bisa menghantarkan nama Indonesia hingga terdengar oleh negara luar. Semoga ini bisa dijadikan motivasi bagi kita untuk berinovasi. Dari awal kisah sejarah Hari Kebangkitan Nasional hingga pelajaran yang dapat kita petik dari Hari Kebangkitan Nasional ini. Pasti kalian teman-teman bisa menangkap apa makna sebenarnya Hari Kebangkitan Nasional.
Berikut ini ada beberapa makna Hari Kebangkitan Nasional versi kakak-kakak majalah Young on Top anak muda. Seperti apa sih makna Hari Kebangkitan Nasional bagi mereka? Yuk kita baca. Hari Kebangkitan Nasional menjadi sebuah momen bagi saya untuk merefleksikan diri. Kontribusi apa yang telah saya berikan untuk Indonesia? Hal apa yang kedepannya saya bisa buat untuk kemajuan bangsa, khususnya generasi muda? Dari Kak Faiz Raubani. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bukan hanya mengenang perjuangan pahlawan, tapi yang berjuang untuk negara di masa depan. Saya sebagai anak muda Indonesia memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk Indonesia bangkit dan berdiri tegak di negara sendiri. Jangan sampai kita terjajah di negeri sendiri. Indonesia butuh anak muda yang memilih berkontribusi, bukan hanya yang diam dan tanpa peduli. Indonesia butuh anak muda yang turun tangan, bukan hanya berpangku tangan. Bangkitlah bersama, berjuang bersama untuk Ibu Pertiwi yang lebih harmoni. Dari Kak Sabilu Rosyad. Wah, bagus-bagus ya makna Hari Kebangkitan Nasional. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih makna Hari Kebangkitan Nasional versi kamu? Tidak perlu makna Hari Kebangkitan Nasional ditulis dalam bentuk tulisan, karena setiap orang mengartikannya dalam cara dan bentuk yang berbeda. Selesai sudah presentasi Semangat Kebangkitan Nasional Generasi Muda Penerus Bangsa. Semoga ini bisa dijadikan motivasi bagi kalian dalam meraih cita-cita. Ingatlah, ukirlah potensi kamu menjadi sebuah prestasi. Kita sama-sama bersatu, semangat membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa depan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.